kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Terima kasih Bapa yang kudus, kami bersyukur dan kami percaya gerejamu disebut rumah Tuhan bagi segala bangsa. Kami bersyukur kami boleh ada di rumahmu, menyembah dan memujimu. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan. Bicaralah Tuhan, sebab Engkau berfirman bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi kami perlu roti kehidupan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Ajar kami dengan firman-Mu, didik kami dengan firman-Mu. Urapi setiap telinga umat-Mu mendengar firman Allah. Setiap hati terbuka, ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman ini boleh berakar dalam hati kami dan juga berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin, amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Allahku luar biasa. Baik, kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan. Hari ini kita tetap akan membahas kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menyingkapkan kebenaran. Kebangkitan Kristus adalah berita kemenangan. Amin, saudara. Kenapa? Karena inilah berita kemenangan yang mana maut dikalahkan, kutuk dihancurkan, iblis dikalahkan. Maka saudara terkasih dalam Kristus, berita ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Maka kebangkitan Kristus adalah kepastian hidup kekal bagi setiap kita karena Yesus sudah bangkit. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kebangkitan Kristus. Nah, kita akan buka dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 42. Kemudian kita akan baca di situ. Saudara terkasih dalam Kristus, kita akan baca bergantian. Buka Injil Lukas pasal 36. Saudara yang bawa Alkitab mungkin bisa menandai Alkitabmu. Injil Lukas pasal 36 ada juga di layar. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 42. Pasal 24 ayat 36 sampai 42. Saya mulai ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mari saudara. Nah, ya. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri orang ini. Rawalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Amin. Ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena dengannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43. Saudara baca Alkitab, mungkin belum ditampilkan di sini. Ia mengambilnya sama-sama dan memakannya di depan mereka. Ya, jadi minggu lalu saya khotbahkan di mana Yesus bangkit, kubur kosong. Ya, kita lihat di situ peristiwa kebangkitan. Maria Magdalena membawa rempah-rempah, minyak mur bersama Maria dan wanita yang lain, Salome. Lalu mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan.
Lalu Tuhan berkata, pergi ke Galilea, katakan kepada murid-murid, mereka akan menjumpai aku di situ. Nah, saudara, peristiwa kebangkitan inilah lanjut di mana Yesus selama 40 hari. Nah, iman kekristenan saudara harus mantap ya. Karena ketika saudara ditanyain orang lain, saudara tahu mengenai Alkitab bahwa Yesus bangkit selama 40 hari menampakkan diri kepada semua murid-muridnya dan 500 saksi mata, katakan amin. Yesus benar-benar bangkit, katakan amin. Dan inilah saudara, maka itu Yesus bangkit, pergilah ke Galilea, katakan kepada murid-murid, engkau akan menjumpai aku di sana. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, nah inilah kebangkitan Kristus di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid saudara. Ketika mereka sedang berdoa di ruangan di kamar itu atau di dalam rumah itu ya. Nah, poin yang pertama saya catat di sini, kebangkitan Kristus menyingkirkan kebimbangan ya. Nah, kita melihat di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah kebangkitannya, apa ucapan pertama ayat 36? Sementara murid-murid bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Ya kan? Tentang hal-hal apa? Tentang hal kubur kosong. Kubur kosong. Jangan-jangan tubuh Kristus dicuri. Kubur kosong. Tapi kenapa ada Maria Magdalena dan Maria lain berkata mereka melihat Tuhan? Ya kan? Tapi kadang-kala kalau belum melihat sendiri, maka ada namanya ragu-ragu dan kebimbangan ya. Maka itu saya bawa di sini yang pertama, kebangkitan Kristus menyingkirkan kebimbangan. Ada amin. Mereka belum melihat sendiri, ya. Jadi di situ mereka sedang mencakap-cakap, ini kubur kosong. Jangan-jangan diculik orang Romawi, jangan-jangan ini dan itu. Mereka sedang bercakap-cakap. Ada saksi-saksi yang melihat Yesus bangkit. Benar apa tidak itu Yesus? Ya kan? Ada saksi-saksi yang melihat, jangan-jangan ini pekerjaan orang Romawi atau orang Farisi dan lain sebagainya, ya. Nah, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Pintu terkunci, saudara. Tapi Yesus tiba-tiba berdiri di depan mereka. Ya, inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Omnipresent, yang bisa berada di segala tempat. Omnipotent, all-knowing, omniscient. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan di sini tiba-tiba Yesus hadir di depan mereka. Ya kan? Dan berkata kepada mereka, perkataan pertama saudara apa? Damai sejahtera bagi kamu, katakan amin. Yang katakan di sampingmu, damai sejahtera bagi kamu. Kita semua perlu namanya damai sejahtera, ya. Next slide, saudara terkasih dalam Kristus, ini paling penting, ya. Damai sejahtera bagi kamu. Manusia di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kebimbangan yang dihadapi murid-murid, di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, perlu satu, namanya damai sejahtera. Amin. Kalau tidak ada damai sejahtera, saudara, hidup kita ini biasanya penuh dengan kekhawatiran, bimbang, ketakutan, ya, tidak berani melangkah. Itulah saudara terkasih dalam Kristus. Murid-murid ini bingung, nggak berani keluar beritakan Injil, masih mengunci diri, ya kan? Mereka nggak berani, saudara, melayani Tuhan lagi, nggak berani, saudara, iya kan? Ragu-ragu dan takut. Padahal Yesus benar membuktikan perkataannya ya dan amin. Dia membangkitkan Lazarus, dia membuat mujizat yang luar biasa. Tapi ketika Yesus salibkan, semuanya kira-kira menjadi mimpi yang buruk di depan mereka. Nah, apalagi dengar bangkit, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, hati mereka penuh dengan ketakutan, pikiran mereka galau, cemas. Itulah halnya sama demikian dengan kita manusia, ya. Nah, kenapa kita perlu damai sejahtera? Poin pertama saya catat, manusia perlu damai sejahtera agar kita dapat mengalami ketenangan dalam jiwa kita. Katakan amin. Tenanglah jiwa kita kalau kita menerima damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, maka itulah ada kekhawatiran dan ketakutan. Manusia perlu damai sejahtera kedua agar dapat dilepaskan dari depresi, stres, tekanan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ada amin. Kenapa orang depresi?
Kenapa orang stres? Tidak perlu obat. Minta damai sejahtera dari Tuhan, katakan amin. Kalau enggak you feel depressed, under pressure, tekanan, stres. Mungkin saudara sedang mengalami stres, tekanan, depresi, ya, tertekan, atau ada sesuatu yang mungkin dari kantor harus dikerjakan tapi belum mencapai target, sehingga ada tekanan-tekanan, ada kekhawatiran dalam hidup saudara. Saudara kalau menghadapi dengan kekuatan sendiri makin terpuruk. Tapi satu, kita perlu damai sejahtera dari Tuhan, katakan amin. Damai sejahtera. Tekanan, stres, waduh, bagaimana saya bisa menyelesaikan? Waktu yang diberikan sangat singkat, pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak, ya kan? Mungkin ada tagihan-tagihan yang belum terbayar. Nah, ini ada tekanan, ada stres, ya kan? Nah, manusia perlu damai sejahtera agar dapat dilepaskan dari depresi. Depression is a spirit, depresi itu roh. Stres, kekhawatiran, roh kekhawatiran, ketakutan is a spirit. Yang ketiga, manusia perlu damai sejahtera dari Tuhan. Apa? Agar dapat berpikir positif. Ada amin. Bertindak positif terhadap siapa? Sesama, keluarga, dan lingkungan sekitar. Katakan amin. Kalau tidak ada damai sejahtera, pikiran kita kacau. Tindakan kita juga bisa kacau terhadap keluarga, terhadap sesama manusia, ya kan? Nah, inilah perlu namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu ada dari Tuhan Yesus, katakan amin. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan bukan seperti diberikan oleh dunia. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, katakan amin. Ini luar biasa. Peace I give to you, my peace I live to you. Yang keempat, kalau manusia menerima damai sejahtera, agar manusia dapat mencapai potensi terbaik dalam hidup mereka. There are hidden potential in your life. Ada potensi-potensi tersembunyi dalam hidupmu, katakan amin. Tapi potensi itu tidak muncul, saudara. Kenapa? Karena tidak ada namanya damai sejahtera. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, makanya banyak orang salah arah, hilang kesempatan yang seharusnya berhasil, hilang kesempatan untuk berdamai dengan sesama, karena tidak ada peace dalam hatinya, tidak ada damai sejahtera dalam hati, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, damai sejahtera ini merupakan kebutuhan dasar manusia, ya, tidak bisa diabaikan. Seperti halnya manusia harus makan dan minum, maka itu kita setiap hari perlu damai sejahtera dari Tuhan, katakan amin. Oke, next slide kita akan baca damai sejahtera Allah, Filipi 4 ayat 7. Baik, Kevin bacakan di situ, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Orang yang gak ada damai sejahtera, saudara, hati yang cemas, pikiran yang stres, hanya dapat diobati oleh damai sejahtera dari Tuhan kita, katakan amin. Sama-sama yuk kita baca Filipi 4 ayat 7. Kenapa Tuhan berkata damai sejahtera bagimu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus, katakan amin. Yang pertama, kita perlu damai sejahtera, ya kan? Damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana menerima damai sejahtera dari Tuhan? Supaya pikiran dan hati kita terpelihara dari stres, dari ketakutan, dari depresi, dari kecemasan, ya. Poin pertama, kalau engkau mau memiliki damai sejahtera, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, katakan amin. Karena Dia yang memberikan damai sejahtera itu, katakan amin. He will give that peace. Miliki hubungan dekat dengan Tuhan, supaya kita boleh menerima damai sejahtera dari Allah itu, ya. Yang kedua, saudara, damai sejahtera Allah ini tidak tergoyahkan. Katakan bersama saya, tidak tergoyahkan.
Artinya apa tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Baik itu masalah, baik itu kesulitan, baik itu kekecewaan, baik itu ancaman. Damai sejahtera Tuhan tidak akan diambil dari hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah-meriahlah kita, katakan amin. Amin, saudara. Tak tergoyahkan. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada mungkin ada ancaman tsunami, baca ini, ada mau jadi gempa bumi. Setiap hari kita baca Google beritanya, kadang-kadang beritanya itu tidak ada yang enak, saudara. Akan terjadi ini, akan terjadi world war, ya kan? Akan terjadi perang dunia, begitu kan? Saudara, akhirnya manusia stres, takut, bingung mau taruh. Ada orang-orang kaya yang bingung taruh uangnya di mana, sahamnya turun jeblok, main ini main itu salah. Nah, saudara, yang satu yang kau perlu namanya damai sejahtera dari Tuhan, katakan amin. Kalau tidak ada damai sejahtera ini berbahaya, saudara, ya. Maka itu saudara perhatikan, damai sejahtera Allah tidak tergoyahkan oleh apapun terjadi sekitar kita. Hidup itu bukan tanpa masalah, katakan amin. Ada masalah, ada kesulitan, ada kekecewaan, tetap ada damai sejahtera. Amin. Iya. Yang berikutnya poin ini, damai sejahtera Allah dapat membuat kita bersukacita, bersyukur, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita, katakan amin. Maka saudara terkasih dalam Kristus, pertama Yesus ucapkan damai sejahtera bagimu, ya kan? Nah, yuk kita mundur dulu ke ayatnya tadi. Ya, damai sejahtera bagi kamu, ya. Nah, Yesus menampakkan diri di depan mereka, ya kan? Respon murid-muridnya apa waktu Yesus datang di hadapan mereka? Ya kan, dengar dengan baik-baik. Ketika Maria Magdalena pulang, aku melihat Tuhan. Ini ada Maria yang lain, ada Salome. Iya, kami melihat Tuhan, dia bangkit, aku memeluk kakinya. Thomas bilang tidak benar. Kalau aku nggak pegang bekas, mencucukkan bekas jariku di bekas paku itu, atau juga di lambungnya yang ditancap, aku nggak percaya yang Yesus yang bangkit itu kau lihat. Nah, ini sudah mulai ada yang bimbang, namanya Thomas. Nah, yang lain-lain pun dia juga agak bingung begitu kan? Ya, ini kan wanita ini lihat, belum saya, kami kan jalan dengan Yesus setiap hari, ya kan? Mungkin ada juga yang berkata, ya Petrus berkata mungkin dalam hati, Tuhan, seandainya kau menampakkan diri di hadapan kami, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Tapi apa respon ketika Yesus menampakkan diri, berkata damai sejahtera bagi kamu? Respon dari murid-murid apa? Sama-sama kita baca. Mereka pertama responnya apa? Terkejut, itu apa? Shock gini. Berharap Tuhan datang. Coba saudara pun pengen dijumpai Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan datang kepada saudara begini. Hei, damai sejahtera begini. Lah ampun. Ini respon manusia, saudara. Perhatikan. Shock, terkejut, dan apa? Bener gak sih ini Tuhan? Halo, betul gak? Terkejut dan sama. Apa ini malaikat menyamar seperti malaikat terang? Mana ada ayat-ayatnya begitu kan? Terkejut dan takut, lalu menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa? Hantu. Sampai Tuhan harus membuktikan diri, diverifikasi. Ayat-ayat berikutnya Tuhan ngomong mengenai hantu ini, saudara, ya kan? Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Tuhan tahu ada, amin saudara. Kita ragu-ragu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Yesus tahu, katakan amin. Kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa kamu takut? Semua ditegur oleh Tuhan. Lihatlah tanganku, kakiku sendiri raba-raba, verifikasi saja. Pegang, daging dan tulangnya ada. Hantu tidak ada daging dan tulang. Perhatikan saudara ya. Karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat padaku. Ada amin. Mereka nggak bilang hantu, tidak. Tapi Tuhan tahu ini loh, pas aku dipikir hantu ya. Saudara terkasih dalam Kristus ya. Baik, next slide. Sebelumnya. Berarti saudara, respon
murid-muridnya ini terkejut dan takut dan mengira melihat hantu. Poinnya, mereka tidak mengenal Yesus waktu ada depan mereka. Katakan amin. 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 Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Ada amin. Amin. Banyak orang Kristen pun jadi Kristen belum tentu mengenal Tuhannya. Ada amin. Mereka ikut sama Yesus, berjalan dengan Yesus, melayani dengan Yesus. Mereka mengira depan itu waktu Yesus bangkit itu hantu. Ya, inilah keadaan manusia seringkali. Ya, Tuhan dianggap hantu dan hantu dituhankan. Ada amin. Dengar baik-baik. Tuhan dianggap hantu dan hantu dijadikan Tuhan. Ada amin. Ini peristiwa bukan sekali loh. Waktu Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air, ada badai, murid-murid dalam perahu. Hantu. Nah, bukan hantu Petrus, ini aku. Ayo, jika itu engkau berjalanlah. Jika itu engkau izinkan aku berjalan, jalanlah Petrus. Nah, seringkali Tuhan dianggap hantu. Betul apa betul? Nah, hantu dituhankan. Ini loh, banyak orang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Keadaan manusia seringkali Tuhan dianggap hantu. Hantu dijadikan Tuhan. Contohnya penyembahan berhala. Ada amin. Hantu dijadikan Tuhan. Kita tolak penyembahan berhala. Katakan amin. Anda sudah jadi Kristen, tidak pasang hiyo lagi. Katakan amin. Iya, saya terus terang, saya di penyembah berhala. Ribuan dewa dewi sebelumnya. Ribuan dewa dewi, hafal segala mantra di luar kepala dari usia kecil, saudara. Melayani di sono. Bukan ngerti dari usia 7 tahun saya pelayan, bisa nyanyi-nyanyi 12 pujian di sono. Umur 15 youth coordinator, pemimpin, baca lebih dari 200 buku, bolak-balik India, sudah pengkhotbah dari umur 15 tahun di kepercayaan berhala. Dari penyembah berhala, Yesus tangkap saya menjadi penyembah Tuhan dan dalam roh dan kebenaran. Ditepuk tangan meriah biar kita, katakan amin. Jangan hantu dituhankan. Ada amin. Amin, saudara. Nah, mereka yang mengira melihat hantu, ya kan? Nah, masih banyak orang-orang Kristen meminta petunjuk kepada dunia orang mati, memanggil arwah. Jangan lagi, saudara, katakan amin. Ada ayat Alkitab, jangan memanggil arwah, katakan amin. Hantu dituhankan. Panggil arwah nenek moyang, datang kongnya. Nah lo, didengerin, dituhankan, dipai-pai. Tolak dalam nama Yesus, katakan amin. Jangan sampai seperti itu, katakan amin. Aku adalah Tuhan pencemburu, membalas kesalahan bapak sampai keturunan ketiga dan keempat, katakan amin. Saudara, ini kenyataan manusia. Lebih senang mentuhankan hantu daripada menyembah Allah yang hidup dan bangkit. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi kita. Haleluya. Oh, katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ada amin, saudara. Yang bangkit, yang menang itu yang kita sembah, katakan amin. Yang mati ngapain disembah? Berhala batu bodoh. Kata Alkitab, stupid. Berhala dungu, kata Alkitab. Kenapa? Tidak bisa ngomong, punya mulut bisu, punya telinga tuli. Ada tsunami, kau harus menolong dia. Tetapi Allah kita bangkit. Allah kita menolong kita. Allah kita menggulingkan batu. Allah kita kebangkitan dan kehidupan, katakan amin. Saudara, masih banyak orang Kristen memanggil arwah, meminta petunjuk dunia orang mati, menyembah pohon, binatang, ikan, hewan, mitos, percaya legenda, percaya dongeng. Nah, ya saya rasa tidak semua Kristen, tapi jangan sampai masih percaya hal-hal demikian. Ya kan?
menyembah setan-setan, alam kubur, pesugihan. Nah, ini hantu dituhankan. Amin. Iya, pesugihan. Pelihara apa? Pelihara tuyul, ya kan? Pelihara jin, babi ngepet, buto hijau dan lain sebagainya. Nah, ini saya bikin, ya kan? Orang kalau kadang-kadang makanan, saudara, yang rame itu nasi pecelnya, waduh, seberang gak rame, ada Surabaya, waduh, sampai malam tuh ngantri, tapi bungkus coba bawa pulang, anyap rasanya. Ternyata orang punya karunia penglihatan, ada tuyul yang kencingin pecel itu, saudara. Itu menjadi penyakit dan penderitaan karena ada roh penglaris di situ. Maka itu kalau makan dalam nama Yesus, darah Yesus menguduskan makanan ini. Kami tolak penglaris, segala kutukan dicabut, dihancurkan oleh darah Yesus. Pergi tuyulnya, rasai tidak enak, saudara. Berarti saudara tahu, wah ini kenapa ngantri rasanya tidak enak? Ada roh penglaris. Ada amin. Kenapa pelihara tuyul? Itu setan bisa kasih rezeki, tapi tidak gratis. Masuk Hades, tukar nyawa. Ada amin. The devil is eaters of flesh and drinkers of blood. Iblis itu pemakan daging manusia dan darah manusia dia minum. Alam roh itu emas dan perak gak laku. Itu banknya itu bank darah manusia, blood bank. Itu diminta oleh iblis, nyawa, darah. Dia bisa tukar dengan semuanya sementara, cuma dipinjamkan, saudara. Makanya kata Tuhan, jangan mengumpulkan harta di bumi, nengat dan karat akan merusaknya. Kumpulkan suatu harta di sorga, tidak dirusak dengan nengat dan karat. Kumpulkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu kita boleh bersyukur, katakan amin. Saudara perhatikan, inilah yaitu hantu dituhankan, ya. Orang pasang-pasang kuasa kegelapan, pelihara jin, tuyul, babi ngepet, menyembah roh Leviatan, ya kan? Roh Leviatan di mana? Roh Leviatan itu ada dalam Alkitab. Pelajari Alkitabmu. Namanya ular meluncur, ular naga di laut. Itu namanya Leviatan. Di mana adanya? Tertulisnya sebagai buaya. Di mana? Di sungai-sungai. Makanya suka minta-minta di sungai-sungai. Itu ada penunggu-penunggu roh teritorial setempat. Disebut roh Leviatan, ya kan? Setan banyak jenisnya, ya. Dituhankan, ya. Lalu kalau di Indonesia di mana? Pantai Selatan. Indonesia di pantai selatan disebut dengan Southern Ocean. Ada 5 di dunia ini, 5 laut, ada 5 benua, ada 5 laut, saudara. Ada Indian Ocean, ya. Ada iblisnya juga di sini, naganya di situ, ya. Indian Ocean, nabi-nabi palsu dapat dari situ. Antarctica Ocean atau Southern Ocean, Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Itulah roh Leviatan. Saya nggak akan dalam di dalam okultisme karena hari ini bukan kelas okultisme. Tapi itulah banyak manusia mentuhankan setan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, disinilah kita bisa melihat mengapa manusia sulit mengenal Kristus. Next slide, ya. Mengapa betapa sulitnya manusia mengenal Kristus? Poin yang saya catat adalah karena pikiran dan hati dibutakan oleh iblis. Mana ayatnya, Pak Jimmy bacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4 demikian bunyinya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Amin. Amin. Ini kata Rasul Paulus demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, sealed bahasa Inggris. Kenapa tertutup? Kayak orang tidak bisa mendengar, ada yang ngeblok gitu kan. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, apa artinya?
Orang-orang yang akan binasa ini, yaitu orang-orang yang akan binasa, Alkitab jelas sekali, adalah orang-orang yang apa? Tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada korban tubuh dan darah Kristus, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias Juru Selamat manusia. Berbahagialah saudara adalah orang-orang yang ditentukan untuk menerima hidup kekal, karena saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu, jangan bimbang, ada keselamatan dalam Kristus itu selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Satu jalan ke surga, dia adalah Yesus. Katakan amin. Kalau ada yang berkata ada kafling-kafling di surga, ada yang lain, ini itu urusan dia. Tetapi Alkitab saya bunyinya demikian, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang manusia manapun bisa datang kepada Bapa di surga selain Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau nggak, dia nggak perlu mati disalibkan. Katakan amin. Iya. Kalau memang ada di tempat lain bisa ke surga, nggak perlu saya ganti iman, saudara. One way to heaven, and that's Jesus. Katakan amin. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Katakan amin. Yang terdahulu akan menjadi terbelakang, yang terbelakang akan menjadi terdepan. Saudara, hati-hati, waspada. Kau dengar dengan telingamu zaman sekarang di medsos, percuma. Bacalah Alkitabmu. Katakan amin. Itulah kebenaran. Ada amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hati-hati. Maka firman ini jelas. Dikatakan apa? Injil yang kami beritakan, kata Paulus, tertutup. Kenapa? Bagi mereka yang binasa. Siapa itu? Orang-orang yang tidak percaya pada Injil. They did not believe in the gospel. Apa? Kenapa mereka nggak percaya? Karena pikirannya telah apa? Dibutakan. Blinded the mind. Oleh siapa? Ilah zaman ini, terjemahan bahasa Inggris, the God of this age. Ilah penguasa dunia ini. Iblis atas izin Tuhan adalah penguasa dunia ini. Saya boleh pasang Lucifer 1000 kali, saudara. Lebih dari 1000 kali. Oh, aku penguasa dunia ini, Daniel. Dia tahu semua, setiap manusia dia tahu akarnya. Saudara perhatikan. The God of this age, ada ilah yang palsu. Ada amin. Ilah zaman ini, the modern God, huruf kecil. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kristus adalah Allah. Katakan amin. He is the image of God. Dia adalah gambaran Allah. Barang siapa melihat aku, dia berkata murid-muridnya, dia telah melihat Bapa. Katakan amin. Mengapa kau tanya, tunjukkan kami Bapa? Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Katakan amin. Dalam kuasa, dalam otoritas. Saudara terkasih dalam Kristus, He is holy, He is God. Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi jelas sekali kenapa murid-murid Yesus pun dikatakan, kenapa ya sulit mengenal. Jawabannya jelas, iblis telah membutakan pikiran, ya, manusia juga, ya. Karena apa, saudara, ya? Nah, bahasa Inggrisnya jelas sekali ini. The God of this world, ini terjemahannya langsung dalam kurung, Satan had blinded the minds of them which believe not the gospel, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, who shine unto them. Iblis membutakan pikiran manusia. Iblis membutakan, ya, sehingga mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena menerima ajaran palsu, doktrin yang sesat. Kenapa? Karena percaya kepada dongeng, kepada takhayul, kepada sihir. Kenapa? Karena percaya kepada dusta iblis itu. Katakan amin. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia bisa menciptakan segala kepercayaan yang palsu. Atau juga dikatakan teori-teori yang palsu, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah akibatnya manusia ketika manusia hidup dalam dosa. Ketika manusia menolak Injil, apa akibatnya? Manusia tetap berdosa. Dan apa akibatnya orang berdosa, saudara terkasih dalam Kristus? Next slide, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Waspadalah terhadap keduniawian dapat membutakan mata rohani.
Nah, demikian kata Rasul Paulus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan apa? Dosa-dosamu. Spiritually dead. Mati rohani, saudara. Ayat 2, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kamu hidup karena kamu mengikuti apa? Jalan dunia ini. Karena kamu apa? Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya ayat 3 sama-sama. Dahulu kami semua juga terhitung ketika kami hidup dalam apa? Hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti orang lain, ya. Nah, oke, ini sangat perfect. Apa sih mati rohani? Mati rohani, kalau Pak Pendeta suka khotbahkan mati rohani, dalam pasal Efesus pasal 2 ayat 1, bahasa Inggrisnya lebih mantap. And you he made alive who were dead in trespasses and sin. Nah, ya. And you he made alive. Dan kamu sekarang dihidupkan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kamu dahulu sudah mati akan dosa dan pelanggaranmu, tetapi sekarang oleh kuasa kebangkitan Kristus yang kau percaya kepada Injil, engkau dihidupkan kembali. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Di luar Kristus kita mati, katakan amin. Amin, saudara. That is spiritual. Mati, saudara. Makanya kalau orang bisa punya penglihatan alam roh, dia bisa jelas ada dua macam tipe orang Kristen. Yang satu penuh kemuliaan, ada jubah putih, jubah kesucian. Ada juga pakai senjata perang, ya, kelihatannya orang-orang yang benar-benar, katakan orang peperangan rohani, atau dia sebagai penebus, sudah ditebus, dia pakai jubah putih, berkilau wajah dan jubahnya. Ada juga yang ternyata orang Kristen dia sudah kotor, abu-abu jubahnya. Kenapa bisa begitu? Ada juga sudah hitam, lusuh, bahkan sudah dirantai. Nah, kalau orang sudah tidak percaya, itu sudah telanjang dirantai dengan rantai dosa. Makanya ini kata Rasul Paulus jelas sekali, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Upah dosa adalah yang ada baju kemuliaan itu, kalau sudah mati pasti dijemput, pasti ke surga. Katakan amin. Tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus itu tidak ada mudah-mudahan. Ada kepastian, katakan amin. Tapi kalau sudah, maaf, alam rohnya telanjang, itu harus berdoa, minta ampun. Berarti ini masih jatuh bangun dalam dosa. Apalagi dirantai sama iblis, masih hidup terikat, saudara. Anytime dia mati itu dikerek ke bawah, saudara. Ya, perhatikan, kamu dahulu mati, upah dosa mau mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa bisa mati rohani? Karena mengikuti jalan dunia ini. Ada amin. Jangan duniawi, katakan amin. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Berubahlah akal budimu. Kenapa? Mengikuti jalan dunia ini, inilah bisa menjadi terhilang. Mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 di situ katakan, roh-roh jahat di udara. There's a first heaven, second heaven, and third heaven, terlalu dalam, ya kan? First heaven itu tempatnya disebut penguasa di udara. Penguasa, makanya kalau doa itu naik, saudara, doanya nggak begitu kuat, dicuri oleh iblis di atas. Dia ambil, dia blok. Tapi doa yang tidak bisa diblok adalah doa dengan bercucuran air mata. Nah, kita berkata demikian, orang yang menabur sambil bercucurkan air mata, dia akan pulang menuai berkas-berkasnya dengan bersorak-sorai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita, katakan amin. Itu adalah doa dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Naik ke surga. Seperti Hana nangis di altar, nangis minta keturunan. Kamu seperti orang gila, dia sudah gila, nangisnya udah gak tahan, dia malu, dia olok-olok, ingin punya keturunan. Dan Tuhan jawab doanya, katakan amin.
iblis itu di atas, penguasa di udara, Baal Zebub. Saudara perhatikan, mengikuti pola dunia ini, mengikuti ajaran kerajaan angkasa, harusnya kerajaan sorga. Ini jangan keliru ya. Roh yang sekarang sedang bekerja antara orang-orang durhaka, orang-orang murtad ini, ya kan? Nah, hidupnya bagaimana? Dalam hawa nafsu daging, LGBT. Tuhan gak ciptakan pria begini. Amin. Pria harus maco, katakan amin. Iya. Wanita pun, ya kan, jangan sampai lesbi, jadi apa yang berubah, jadi tomboy, pakai celana di ini, enggak. Wanita itu mahkota adalah rambut panjangmu, katakan amin. Saudara, perhatikan, jangan sampai ketukar-tukar ini jiwanya, gak karu-karuan. Iya kan, Sodom dan Gomora dihanguskan, saudara. Dosa sodomi. Hati-hati, saudara ya. Maka perhatikan di sini ya, hawa nafsu kedagingan, menurut kehendak daging, pikiran yang jahat, cabul dan lain sebagainya ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, mereka yang tidak tunduk kepada Kristus ada dalam kekuasaan iblis, jelas sekali. Ya, yang membutakan pikiran karena menolak Injil, tidak mengerti, dibutakan. Ya, tujuannya apa iblis lakukan? Supaya tidak selamat. Iblis itu penipu. Ya, baik. Kapan ketika murid-murid berkata itu hantu-hantu? Mereka pikir itu hantu, mereka masih belum percaya setelah verifikasi semua. Kapan mereka benar-benar terbuka pikirannya, ya kan? Yang tadinya dibutakan. Baik, next slide. Nah, ini pikirannya terbuka. Kita akan baca bergantian. Injil Lukas 24, 44 sampai 46. Saya mulai ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, mari saudara. Yo, 45 sama-sama. Kapan pikiran mereka terbuka? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46, mari saudara. Kapan pikiran murid-murid terbuka? Hah? Kapan terbuka? Waktu mereka dibacakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan, hidup ini adalah jalan buntu, katakan amin. Dengan firman dibacakan, pikiran yang buntu terbuka kembali, katakan amin. Yesus gak perlu membuktikan dirinya. Yesus gak perlu ngotot-ngotot. Ini aku sudah verifikasi, masih bengong-bengong. Tuhan tahu ini model begini loh. Apa yang Yesus lakukan? Back to the Bible. Inilah perkataanku. Tuhan bilang, ingat apa yang saya katakan. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu sebelum bangkit itu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Katakan bersama saya, ada tertulis. Apa yang tertulis dalam Alkitab tidak pernah dibatalkan, katakan amin. Iblis dikalahkan oleh Yesus dengan firman Tuhan 3:0. Ada tertulis. Kalau kita percaya dari Kejadian sampai Wahyu, ini penuh kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. It is written in your word, in the word of God. Ada tertulis ya tentang aku, diriku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dalam kitab Mazmur. Yesus bicara mengenai perjanjian lama. Dengan adanya Injil, dengan adanya perjanjian baru, tidak membatalkan perjanjian lama. Katakan amin. Amin, saudara. Kita kan sudah di zaman kasih karunia, nggak mau baca perjanjian lama, salah kaprah. Yesus saja mengutip perjanjian lama. Ada amin.
Nah, that is why many powerless Christian we see nowadays. Firman Tuhan ya dan amin. Mari saudara, next slide. Ada tertulis, ya. Ada tertulis, artinya preach the word. Firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Itu pertama, katakan amin. It is written. Tentang aku tertulis. Kitab para nabi semua, saudara. Saya pelepasan semua, saya pakai ayat dari Mazmur, saya pakai ayat dari Yesaya. Semua yang tertulis itu penuh kuasa. Semua senjata di tempat iblis bagimu tidak akan berhasil, sebab Tuhan adalah pembela kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Whatever weapon the enemy use, semua senjata, santet, teluh, guna-guna, sihir ditempa bagimu tidak akan berhasil. Katakan amin. Itu ada dalam perjanjian lama, katakan amin. Semua dakwaan akan dinyatakan salah, sebab Tuhan adalah kebenaran kita, katakan amin. On the wicked he will rain coal of fire. Kepada orang-orang jahat akan dihujani arang belerang dan bara api, saudara. Tuhan akan menghakimi orang-orang yang berbuat jahat, katakan amin. On the wicked he will rain coal of fire, sulfur and brimstone. Itu on the wicked. Wicked itu siapa? Kepada iblis dan antek-anteknya dihujani arang belerang, yaitu juga api yang menghanguskan, katakan amin. Makanya fire, coal of fire, itu ada ayatnya, saudara. Kepanasan setan, kalau saya sebut itu semua pakai ayat, bukan sembarangan. Firman Tuhan ini, saudara, teguh di surga, katakan amin. Yang ketiga, firman Tuhan mempunyai otoritas tertinggi, katakan amin. Tidak usah cari yang lain. Engkau punya Alkitab, ini harga yang paling mahal, saudara. Yang mengubah saya bukan manusia, tetapi firman ini adalah pedang roh yang kuat sekali, memisahkan tulang dan sumsum, jiwa dan roh, pikiran dan pertimbangan. Inilah firman yang dapat merontokkan batu yang keras sekalipun. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya dulu batu yang keras, sudah tidak gampang bisa bertobat, sudah. But this word of God is very powerful. Makanya kalau orang bilang sudah dirubah-rubah, ya itu tidak punya iman orang model begitu. Saudara perhatikan, firman Tuhan ini mempunyai otoritas tertinggi, katakan amin. Kalau ada seorang yang preach di luar firman, putar balikan Alkitab, tidak usah dengar lagi. Firman Tuhan penuh kuasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes, firman Tuhan tidak pernah berubah. Ada tertulis, baru buka pikiran mereka. Oh iya, selama ini tentang dirinya Yesaya, Tuhan kasih tahu Yesaya 53, Yesaya sekian, Yesaya sekian. Oh iya, tentang penderitaan Mesias, tentang kebangkitan. Wah iya, baru mereka sadar. Yang kedua, ketika dipelajari, diberitakan firman, ia membuat mereka mengerti kitab suci, kitab para nabi. Yang ketiga, ia membuat kita mengenal dirinya melalui firman itu, katakan amin. Ada tertulis mengenai Kristus dalam perjanjian lama. Kita mau mengenal Tuhan, yang belajar di Alkitab. Hari Minggu saja tidak cukup, saudara, ya. Maka melalui firman ini apa yang kita dapat ketika kita makin belajar firman? Ada rahasia-rahasia ilahi yang disingkapkan dari firman. Yang kedua, ada pewahyuan yang disingkapkan melalui firman. Yang ketiga, ada nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang digenapi, baik mengenai akhir zaman, semuanya tertulis dalam firman. Yang berikutnya, ada janji-janji Allah dalam firman ini, katakan amin. Maka terus ada tertulis, ya. Maka terbukalah mata mereka. Yang terakhir, apa yang diberitakan dalam Injil, inti ajaran yang Tuhan mau diberitakan. Terakhir selesai. Inti ajaran Injil yang diberitakan, Lukas 24:47, baik Ibu Sarah baca di situ, terakhir selesai. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yes. Jadi setelah Tuhan menjelaskan kitab para nabi mengenai dirinya, lalu ayat 47 Tuhan berkata demikian, ya.
Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, dua hal inti ajaran dalam Injil ini. Berita tentang pertobatan. Kabar baik ini dan pengampunan dosa, kabar baik ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Katakan amin. Saudara perhatikan, pertobatan ini penting ya. Tidak ada pertobatan, tidak ada keselamatan. Amin. Kata Yohanes Pembaptis, ranting kapak sudah tersedia di akar ranting ya. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dicampakkan ke dalam api. Tidak berbuah ranting itu artinya kering sekali, hidupnya busuk, hidupnya penuh dengan dosa. Maka kata Tuhan, engkau melekat padaku, maka engkau akan berbuah. Katakan amin. Di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku engkau menjadi ranting yang kering, dilempar, dibuang ke dalam api. Bagaimana ada pertobatan? Pertobatan dapat dilihat dari buah kehidupan. Katakan amin. Dalam namanya diberitakan tentang pertobatan. Karena hanya orang bertobat diampuni dosanya. Seperti Maria Magdalena, dia bertobat. Dia nangis di kaki Yesus. Artinya dia menyesali dosanya. Dia bertobat. Dia nangis, seduh-seduh dengan air mata. Ya kan? Lalu dengan rambutnya itu sebagai mahkota, dia membersihkan tangisan dan menuang minyak narwastu yang wangi itu. Artinya cinta kasih yang luar biasa kepada Yesus, dedikasi yang luar biasa. Saudara perhatikan ya, bertobat metanoia, the journey of changing one's mind, a heart, a self, or way of life. Bertobat itu berubah pikiran kita, berubah hati kita, katakan amin. Gaya hidup kita berubah, katakan amin. Berbalik dari ketidakbenaran kepada kebenaran, dari dosa kepada Tuhan, katakan amin. Berbalik saudara, baik pikiran, baik hati, self, die for yourself. Bertobat itu memandang salib Kristus, katakan amin. Bertobat menyangkal diri. Maka itu kita bertobat, menyangkal diri, mengikut Yesus, memikul salib itu. Ya, to die for oneself, way of life ya. Artinya apa? Repent, benar-benar bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan ketidakbenaran ya. Orang yang bertobat itu diampuni dosanya. Tapi kalau tidak bertobat, jatuh bangun dalam dosa ini sangat berbahaya. Ya kan? Jatuh bangun dalam dosa berbahaya. Ya. Waspada ajaran-ajaran palsu hyper grace, kasih karunia kebablasan, saudara, ya kan? Ya, sekali selamat selamanya selamat. Kalau sekali selamat selamanya selamat, Yudas nggak akan terhilang, saudara. Yudas tidak bertobat, terakhir menjadi orang yang mencintai mamon. Saudara, orang tidak bertobat pasti terhilang. Ada amin. Ananias dan Zafira lebih mencintai mamon, akhirnya terhilang. Saudara harus betul-betul bertobat, katakan amin. Suam-suam, tidak dingin, tidak panas, aku muntahkan. Perhatikan ya. Jatuh bangun dalam dosa, suam-suam dimuntahkan. Wahyu pasal 3 ayat 16. Kasih ayat. Wahyu pasal 3 ayat 16. Tidak ada hyper grace teori ya. Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan kasihnya menebus kita. Maria Magdalena bertobat dan akhirnya dia melayani Tuhan. Daripada Maria Magdalena itu diusir 7 roh jahat yang membuat dia berzina. Saudara, waktu dilepaskan, sungguh-sungguh harus bertobat, katakan amin. Melayani Tuhan, tinggalkan dosa. Jangan terjun lagi seperti babi yang mandi dalam kubangan lagi yang sudah dibersihkan, kotor kembali, saudara. Perhatikan. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan apa, kata firman Tuhan? I will spit you out. Hendaklah engkau dingin, atau katakan dingin atau panas, artinya apa? Harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan sampai suam-suam, tidak sungguh-sungguh. Sebentar bertobat hari Minggu, perjamuan kudus, minta ampun, akui dosa. Hari lain buat dosa setiap hari. Tidak bisa, saudara. Ada amin. Sungguh-sungguh bertobat, katakan amin. Hari lain dusta, zina, percabulan dan lain sebagainya, ya kan? Tipu sana sini dan ya lah, bertobat itulah, saudara. Kalau tidak, bagaimana? Hari Minggu minta ampun lagi, ya kan? Wah, tidak bisa seperti itu. Ini salah kaprah, ajaran yang menyimpang.
Iya kan? Hari lain masih lagi malam minggu di diskotik, ya kan? Velocity ini apa? Ini hati-hati. Kita tolak velocity, katakan amin. Ini apa? Ini iblis. Velocity ini, lihat ini, tanduknya iblis, namanya Baphomet. Dan nomor 3 di neraka itu namanya Baphomet. Pertama Lucifer, ya. Baru yang nomor 3 itu Baphomet. Itu hati-hati, Satan terjemahannya. Makanya ada salib itu begini. Di balik itu, nah itu tandanya dia lagi. Ada simbolis saudara. Itu bukan apa, simbolnya kuasa kegelapan. Kita tolak simbol iblis, katakan amin. Itu mendukakan Roh Kudus Allah. Ada amin. Sebagai anak Tuhan, velocity. Oh my God. Itu artinya velocity itu heal setan. Artinya heal apa? Ya katakan seperti terpujilah si iblis itu katanya. Heal setan, itu satanis lakukan itu. Kita tolak dalam nama Yesus, katakan amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, katakan amin. Orang dunia nggak tahu, terserah. Kita ada di gereja GBL di Siglodok, yang mana setan diinjak-injak di bawah telapak kaki orang benar. Iblis sudah dikalahkan, Yesus sudah bangkit, umatnya diberi kemenangan, beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Makanya perhatikan, kalau suam-suam dimuntahkan, ayat 17-18. Perhatikan, apa luar biasanya keterangan Tuhan Yesus. Kalau kau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, kaya secara materi, ini dilihat oleh dunia, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, I'm blessed, blessing apa? Blessing itu bukan cuma harta, saudara. Perhatikan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau secara alam roh, kata Tuhan apa? Melarat, malang, miskin, buta, dan saya kasih tahu orang itu nanti kalau pas rohnya keluar kaget. Lu kok telanjang? Lu kok dijemput setan? Saudara, kita harus penuh kemuliaan, katakan amin. Blessing. Kerjanya ngumpulin harta di bumi. Kau kira kau kaya, memperkaya diri? Kau kira kau gak kurangan apa-apa? You don't know what you are. Melarat, buta, miskin, telanjang. Bagaimana supaya kaya di mata Tuhan? Saudara mau kaya alam roh, katakan amin. Kaya di surga dan kaya di bumi. Ayat 18, ini ajaran Tuhan Yesus. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Pakaian putih yang bersih itu, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat terobos secara rohani. Beri tepuk tangan meriah-meriah kita. Ada amin. Setiap orang akan dimurnikan oleh Tuhan. Itulah api pemurnian, katakan amin. Diremukkan dulu, saudara. Untuk dapat zaitun itu, saudara, untuk mendapatkan minyak zaitun itu mengalami proses namanya crushing. Diinjak-injak itu, buah-buah zaitun diinjak, dipres. Makanya kalau saudara beli zaitun yang first cold pressed, it is pressed. Yang pertama first cold press itu yang digunakan di bait Allah. Hidup saudara kalau mau dimurnikan akan dipres oleh Tuhan sampai keluar emas yang murni itu, katakan amin. Then you will become different. Maka kata Tuhan demikian, perhatikan firman ini. Aku menasihatkan engkau supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadilah emas yang mulia di mata Tuhan, katakan amin. Ikut Tuhan itu akan dikikis, diproses, diremukkan, mengikul salib, dihina, difitnah, dianiaya. I don't care. Saya gak peduli apa kata manusia, selama Kristus masih mengasihi saya, itu yang terutama. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Lakukan apa yang firman itu katakan, katakan amin. Jangan jadi bunglon, jangan depan manusia menjadi munafik. Kata Tuhan, kau menolak aku di depan manusia, aku tidak akan mengenalmu di hadapan malaikat Bapakku di surga. Ada amin. Yes. Perhatikan saudara. Maka dikatakan jelas sekali, engkau menjadi kaya. Supaya menjadi kaya itu ada pemurnian, ya. Pakai pakaian putih, hidup yang kudus. Pakaian putih itu melambangkan hidup yang suci, katakan amin. Sucilah pikiran, sucilah hati,
Sucilah perkataan, sucilah perbuatan kita, katakan amin. Tuhan lihat, pantau dari sorga, ada CCTV di sorga, saudara. Maka itu sudah perhatikan, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, gambaran berdosa yang memalukan, dari minyak melumasi matamu. Perlu minyak urapan supaya bisa memandang kemuliaan Tuhan. Yang selesai. Terakhir lagi, balik ke slide tadi. Waspada ajaran palsu. Manusia perlu pengampunan dosa agar dibebaskan dari pendakwa dan hukuman kekal. Inilah kabar baik Injil yang harus diberitakan. Nama Yesus dimuliakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin.